Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Mom Jona, seorang ibu rumah tangga. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa ya teman-teman, aktivitas seorang ibu rumah tangga yang juga sebagai penjaga toko kelontong ya teman-teman. Nah, ini kegiatan di pagi hari ya teman-teman. Pak suami buka pintu gerbang ya. Jangan lupa diawalin dengan membaca bismillah ya teman-teman, supaya berkah ya teman-teman. Nah, di sini Pak suami buka pintu gerbang, saya lagi bikin kopi ya teman-teman, untuk ngopi Pak suami sambil jagain toko, sementara saya nanti itu beres-beres ya, nyapu, bersih-bersih rumah, dapur, warung ya teman-teman. Ya begitulah kegiatan seorang ibu rumah tangga ya teman-teman, merangkap menjadi pelayan toko ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, di sini saya udah lama ya nggak upload video. Nah, ini sekarang saya baru upload video ya teman-teman. Maklum karena sibuk. Ya nggak sibuk-sibuk banget sih ya. Karena saya selain usaha toko kelontong ya teman-teman, saya itu memiliki usaha sampingan ya teman-teman, yaitu menjahit ya teman-teman. Nah, kebetulan ada orderan dari teman, dari saudara ya teman-teman, yaitu jahit baju gamis ya. Jadi lumayan banyak. Jadi saya lagi fokus ke menjahit dulu ya teman-teman. Karena nanti kalau udah selesai jahit, baru fokus lagi ke toko sembako ya teman-teman. Karena saya dulu itu sebelum buka toko sembako ya teman-teman, saya itu menjahit ya dulu sambil kerja. Ya lumayan sih, dulu itu saya tuh jahit itu sama nyediain bahannya ya teman-teman. Jadi nanti yang pesan itu request model, sama mereka tuh bahannya milih ya, yang ada stok di saya. Dan kadang kalau nggak ada, saya tuh harus nyariin ya teman-teman ke toko bahan begitu ya teman-teman. Yang penting si yang menjahitin itu tuh, si customer itu tuh memilih gitu ya, berhak memilih ya teman-teman, baik memilih model maupun memilih bahan. Nah, nanti saya tinggal bikinin sesuai dengan request mereka begitu ya teman-teman. Dulu saya kan kerja di PT ya, jadi lumayan banyak itu langganan saya, teman-teman kerja. Dulu itu saya kerja di konveksi, tapi tidak semua yang kerja di konveksi itu bisa menjahit ya teman-teman, hanya sebagian kecil aja yang sekolah menjahit aja ya teman-teman. Karena di kerja di konveksi itu tidak semuanya itu harus menjahit ya. Ada yang bagian cutting, bagian motong, ada yang finishing, ada yang quality control, ada yang bordir. Dan itu pun jahitnya itu tidak menyelesaikan satu baju gitu ya teman-teman. Jadi satu proses, misalkan bahu-bahu aja, lengan-lengan aja gitu ya. Jadi tidak menyelesaikan satu baju. Jadi selesai satu baju itu diselesaikan satu tim. Jadi satu baju ini modelnya apa nih ya, terus ada berapa proses menjahitnya ini ya. Terus jadi kita itu dikerjakan oleh satu tim. Misalkan ada berapa ya, 15 orang. Misalkan baju itu proses menjahitnya, proses jadi sampai jadi, dari awal sampai jadi itu misalkan 15 orang, 15 mesin ya. Jadi kita satu tim itu 15 mesin itu satu tim. Itu satu baju, selesai satu baju gitu ya teman-teman. Jadi nanti dari belakang itu prosesnya, terus ke depan sampai depan sendiri itu jadi langsung quality control, masuk finishing begitu ya teman-teman. Untuk cuttingan itu motongnya itu di satu-satu ya teman-teman. Jadi sekali motong itu ribuan ya teman-teman. Jadi kain itu digelar panjang, jadi ada berapa ribu tumpuk itu, sampai ada berapa row ya sekali motong tuh teman-teman. Jadi banyak ya, partai besar.
Nah, jadi tidak semua itu harus bisa menjahit, harus memotong pola gitu ya teman-teman. Kalau menjahit kan bisa diajarin ya, hanya sekedar menjahit ya. Tapi kalau untuk motong pola, untuk itu tidak semua bisa ya teman-teman. Yang kerja di konveksi teman saya itu, jadi mereka itu pada jahitnya ke saya, karena saya salah satu orang yang bisa menjahit dan bikin pola begitu ya teman-teman. Maaf, salah satu dari sekian banyak yang bisa menjahit gitu ya, saya termasuk di dalamnya gitu ya teman-teman. Maaf ya, jadi saya bahas soal menjahit ya teman-teman. Ya maklumlah, karena usaha sampingan saya itu ya teman-teman, jadi ya sedikit banyak saya ikut membahas di sini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di tempat teman-teman sedang musim apa ya? Kalau di tempat saya itu musim kemarau ya teman-teman. Jadi musim paceklik ya, musim kemarau, jadi tidak musim tanam ya. Jadi sawah-sawah itu pada gersang, istilah Jawanya itu bero ya teman-teman. Jadi tidak ada tanaman, baik itu padi ataupun palawija, jadi nggak ada ya teman-teman. Ada sih sebagian orang yang menanam cabai ya teman-teman, cabai merah ya. Itu tidak semua ya, hanya sebagian aja yang mereka itu mau menanam cabai ya teman-teman. Kalau yang nggak mau, istilahnya ada yang nggak ada modal, ada yang istilahnya nggak keuber tenaganya gitu ya teman-teman. Ya beginilah kalau di tempat saya itu musiman ya teman-teman. Jadi nggak ada PT lah istilahnya ya. Jadi itu perputaran uang itu dari petani ya teman-teman. Jadi kalau omset naik itu saat para petani itu panen padi ya teman-teman. Itu tuh rame banget itu jualan ya. Tapi kalau di saat-saat petani tidak nanam padi ya rada-rada enakan ya teman-teman. Nah, di saat seperti ini kita harus bisa mengatur stok barang ya teman-teman, supaya kita itu tidak kewalahan dalam perekonomian ya teman-teman. Jadi ketika dagang kita agak rada-rada kurang rame gitu ya teman-teman, jadi stok barang itu jangan terlalu banyak ya teman-teman. Yang penting itu komplit, yang penting ada. Dan lebih baik itu sering-sering berbelanja ya teman-teman. Jadi stok sedikit, payu, terus belanja lagi begitu ya teman-teman. Soalnya kan kepayon kita nggak tahu kalau kondisi sedang nggak rame ya teman-teman. Jadi supaya perputaran uang itu tetap jalan, terus stok barang juga tetap komplit begitu ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengklik dan sudah menonton video saya yang sederhana ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.